Shalom. Puji Tuhan ya gitu ya. Yang seger, yang seneng saudaraku ya. Nah, saya sesuai janji minggu lalu saya akan berlanjut mengenai sidang di Sardis saudaraku ya. Sidang di Sardis saya ngulang sekilas saja di Wahyu 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Itu kota Sardis ini ya dipenuhi dengan semua fasilitas-fasilitas yang baik. Fasilitas-fasilitas yang baik. Kota Sardis adalah ibu kota kerajaan Lydia. Posisinya sangat strategis. Lalu keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh di Sardis ini sangat luar biasa. Strategis dari segi keamanan. Dia ada di tengah, dia ada di lembah, di tengah-tengah dari tebing-tebing yang curam, sehingga tebing itu bisa jadi kota benteng yang kuat. Kemudian untuk akses ke dalam ada sebuah celah yang bisa dipakai untuk suplai bahan kebutuhan-kebutuhan di Sardis ini. Dan lebih dari itu, di lembah itu sangat subur, sehingga sekali lagi saya katakan domba-domba itu luar biasa. Hasil-hasil pertanian juga sangat luar biasa. Dan saudaraku, yang paling istimewa, yang paling Anda suka adalah sungai yang mengalir di sana. Ya, sungai yang mengalir di kota Sardis adalah sungai yang membawa serbuk emas. Ayo royokan emas mau? Mau enggak royokan emas? 1 gram berapa sekarang? Kemarin dulu saya enggak sengaja lihat, loh lagi turun ya. Turun dikit, turunnya 8.000 gitu katanya, tapi enggak tahu juga saudaraku ya. Kalau Anda dikasih serbuk emas semua, gitu ya, rebutan jadi kaya raya. Kan banyak kelebihan-kelebihan yang lain. Penghasil wol, dia bisa mencetak memproses dari bulu domba menjadi wool. Dan di sana 5 kota yang ada di sekitarnya itu marketnya berpusat di kota Sardis. Luar biasa. Investasinya Tuhan sungguh luar biasa buat kota Sardis. Pujian terakhir tadi dikatakan, begitu besar kasih-Mu Bapa sehingga dikaruniakan, dikorbankan semuanya, bukan cuma investasi duit, benda, barang, bukan, tapi investasi nyawa putra yang tunggal sudah diberikan kepada Anda dan saya. Amin. Itu luar biasa, paling luar biasa. Saya ingat 20 tahun yang lalu orang terkaya di dunia, raja minyak, raja kapal, saudaraku, itu anaknya sakit keras. Lalu dia minta tolong, dia pakai pesawat pribadi, dibawa kemana aja. Tapi intisari dengan judul besar di atasnya, orang terkaya di dunia tidak bisa membeli nyawa anaknya. Habis. Yesus Kristus seger, waras, enak diturunkan ke dalam dunia ini. Tidak main-main untuk apa? Untuk berkorban, disengsarakan, mati. Supaya kita semua tertebus dan memindahkan kita dari maut kepada hidup yang kekal. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Anda merasa ditebus, Anda merasa dihargai, Anda merasa dinilai begitu mahalnya. Luar biasa, saudara. Tapi apa yang terjadi? Banyak hal kita sudah bahas topik tentang Sardis ini 3-4 kali berturut-turut. Tapi yang kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda tentang kejadian sejarah. Ya, kejadian sejarah. Apa kejadiannya? Lembar ketiga. Menjelang tahun 546 sebelum Masehi. Raja Sardis, ya, Raja Sardis ini begitu berambisi untuk menyerang kota-kota yang ada di sekitarnya. Karena dia merasa aman, dia serang kota-kota yang di sekitarnya. Dia lupa, tidak mengukur diri bahwa kota yang ada di dekatnya adalah kota
Persia, negara atau kerajaan Persia dengan rajanya yang bernama Kores. Dalam sejarah dituliskan Kores Agung yang memerintah antara 576 sampai 530 sampai ya 576 sampai 530 sebelum Masehi. Penyerangannya gagal. Raja Kores sempat kejar dan saya sudah ceritakan karena ngejar sampai di Sardis, dia tidak bisa nyerang. Ada benteng yang begitu kuatnya. Raja Kores memberikan sayembara kepada pasukan yang ngejar di sekitar Sardis. Berkemah di sekitar Sardis. Sayembaranya, barang siapa bisa masuk nyerang ke Sardis, dia dapat hadiah yang luar biasa besarnya. Promosi jabatan ditambah dengan harta benda yang begitu besar. Akhirnya ya seorang panglima dari kerajaan Persia yang namanya Herodes, saudaraku ya. Itu dia menemukan titik lemah. Karena apa? Karena ada tentara Sardis yang begitu cerobohnya. Dan dampaknya saya tidak ngulang yang ini, kota ini diserang habis di bawah Herodes ini sebagai panglima perangnya. Habis diserang entek-entekan. Sementara ini mau diserang sudah dikelilingi pasukan musuh. Raja kota Sardis ini masih tidak sadar. Dia bukan berbenah diri untuk mempertahankan pertahanannya, tapi dia malah mengumpulkan akomodasi untuk mau nyerang lagi. Ini kebalik, terlalu pede. Dia tidak merasa kalau musuh sudah ada di sekitar dan siap untuk menyerang. Ya. Apa yang terjadi? 546 sebelum Masehi, sejarah ini saudaraku ya. Jadi bukan dongeng. 546 sebelum Masehi, di waktu Persia dipimpin oleh Kores Agung ini, maka Raja Sardis ini dihancurkan dan dikalahkan. Habis. Minggu lalu saya cerita sampai ini. Anda kalau ingat, tidak ingat tak ulang sedikit. Apa yang terjadi setelah dikalahkan habis, bangun kembali kota Sardis ini. 300 tahun kemudian. 300 tahun kemudian. Anda masih ingat seorang tentara yang waktu 546 ini seorang tentara yang berjaga di atas benteng, mungkin leye-leye, mungkin ngantuk, mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Topi bajanya jatuh, lalu dia turun ngambil dan balik naik. Ini Herodes ini melihat, oh ada tempat untuk jalan masuk, gitu ya. Jadi diseranglah dari jalan masuk itu. Seharusnya, kalau sudah tahu penyerangannya masuk dari sini, apa yang harus dikerjakan? Anda tentu tahu, wah ya dijogo, tempat itu dijaga, bentengnya diawasi, tempat lubang di mana akses pertama main entry-nya itu harus dikuati. Sebetulnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi tahun 216, ya di situ tahun 216 sebelum Masehi, artinya sekitar 300 tahun kemudian, 300 tahun kemudian ini kembali terjadi kekalahan yang sama. Terjadi kekalahan yang sama. Sejarawan yang namanya Hegelberg, orang Yunani, itu mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Antiochus Agung, ya Antiochus Agung Raja Yunani, Sardis kembali dikalahkan. Ya. Seorang panglima yang namanya Lagoras itu belajar dari sejarah. Belajar dari apa yang terjadi 300 tahun lalu. Lalu dia kembali menyerang Sardis. Dan Sardis kali ini kalahnya bukan bisa dibangun lagi. Anda lihat, cari sekarang di sejarah musnah Sardis ini. Tidak dituliskan lagi. Artinya memang habis, hancur total. Tidak bisa dibangun lagi. Ya. Panglima ini, Lagoras ini,
menyerang kota Sardis dengan pasukannya atas dasar belajar dari sejarah yang dituliskan 300 tahun lalu. Akhirnya Sardis yang sempat kalah, sempat jaya, kalah, jatuh, bangkit lagi. Kali yang kedua, jatuhnya lebih terpuruk daripada kejatuhan pertama. Lanjut ya. Anda pikir mengapa Sardis ini bisa terhapus dari sejarah? Lembar berikut. Ya. Lembar berikut. Mengapa Anda berpikir, mengapa kota Sardis ini bisa terhapus dari sejarah? Salah dewe gitu ya, betul ya. Ada banyak hal, ada beberapa hal, saya comot beberapa saudaraku ya. Yang satu terlalu asik dengan pikirannya sendiri. Wong namanya kota sudah dikelilingi sama musuh. Harusnya kan lihat sekitar, lihat sekeliling. Apa yang harus dilakukan? Bukan nambah perbekalan untuk mau nyerang, kok nyerang keluar aja sudah tidak bisa. Ini kan aneh. Saya tidak menyimpulkan yang lain, tapi satu kesimpulan saya, ada banyak kegagalan orang karena terlalu asik dengan fokus pikirannya sendiri. Tanpa lihat sikon, tanpa lihat situasi, tanpa lihat keadaan, tanpa introspeksi diri. Cuma mauku gini, mauku gini, mauku gini, mauku gini. Dan itu tidak ada pertimbangan yang lain. Jatuhlah Sardis. Setuju? Yang kedua, saudaraku ya, dia terlalu ada di zona nyaman. Yang pertama tadi, kalau Anda lihat di Mazmur pasal 10 ayat yang ke-9, itu ada dituliskan, mau dibaca Bu, Mazmur 10 ayat 9. Iblis atau musuh itu saudara tahu sembunyi di semak-semak. Memang kita enggak kelihatan, saya tahu kalau tentara Persia itu nongol, muncul, ya tentu saja tentara yang namanya tentara Sardis ini kelihatan. Ya tentu sembunyi-sembunyi. Anda lihat kalau latihan perang, para tentara yang perang di medan perang itu pakai bajunya loreng-loreng, topinya dikasih daun-daun, jalannya di semak-semak gitu ya, betul ya? Lah itu tentaranya Sardis, tentaranya Kores, tentaranya Persia. Sardis tidak sadar sama sekali. Saudara, saya cuma ingin mengingatkan Anda, sekitar kita musuh selalu siap menerkam. Iblis seperti singa yang mengaum. Sebelum mengaum, iblis seperti singa yang mengendap-endap. Jangan terlalu nyaman di zona nyaman. Jangan terlalu menikmati zona nyaman tanpa lihat sekitar. Ya, tanpa lihat sekitar. Markus 13 enggak usah dibaca. Berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu kapan waktu penyerangan itu tiba, ya. Jadi terlalu nyata, terlalu merasa, wah pokoknya enggak ada apa-apa. Saudara, kita bukan dibuat ketakutan, kurios sampai enggak bisa apa-apa karena rasa takut, bukan. Tapi berwaspada itu sangat penting. Jaga-jagalah. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, ya. Kemudian hal yang lain yang membuat Sardis gagal adalah terlalu bangga dengan kelebihannya. Dia tidak sadar kalau dia punya kelebihan, dia pasti punya kekurangan. Kelebihan dan kekurangan itu saling mengisi. Saling mengisi, Saudara. Kalau Anda pasang parsel itu satu dibuat sudut lebih, satu dibuat cekung, satu dibuat cembung, baru bisa kepasang. Setiap kita tidak ada manusia sempurna. Kita punya kelebihan yang bisa kita banggakan. Tapi kita pasti punya kekurangan yang kalau tidak kita jaga akan menghancurkan diri kita. Sardis harusnya sadar, lubang itu celah. Memang dia kelebihan, tapi dia juga kekurangan. Harusnya dijaga secara istimewa. Misalnya saudaraku ya, kita ini punya kelebihan terampil, wah segala macam pandai, tapi punya kekurangan satu,
Ini loh, bibirnya loh suka nerocos. Tembus terus saudaraku ya. Tidak terjaga garasinya, enggak kontrol, remote kontrolnya kurang bagus. Ya ditambahin remote kontrol double toh. Betul enggak? Itu hati-hati ya. Kemudian bagian yang ini, tidak belajar dari kegagalan masa lalu. Orang yang bijak pasti belajar dari kegagalan masa lalu. Dan katanya sebodoh-bodoh keledai tidak akan, halo, bisa jawab? Ayo yang keras. Sebodoh-bodoh keledai Tidak akan. apa? Tidak, ayo, tidak akan jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ini sardis jatuh pada lubang yang sama. Berarti sardis ini sekalipun kaya, makmur, zona nyaman, wah, kuat, gagah, tapi dia lebih bodoh dari keledai. Benar? Ya. Saya akan lanjut ya. Jadi kira-kira kekurangannya ini. Hari ini saya akan bawa Anda kepada bagaimana seharusnya kita menyikapi kegagalan. Ya toh? Bagaimana seharusnya kita menyikapi kegagalan? Anda dengar cerita saya tadi bisa komentar enggak menurut pikiran Anda? Harusnya sardis gini, harusnya sardis gitu, harusnya sardis gitu. Kota yang dilengkapi dengan benteng yang kuat, kota yang makmur, kota yang wah macam-macam saudaraku ya. Harusnya. Nah, apa yang harus dilakukan dalam menyikapi kegagalan? Saya tidak komentar dulu, tapi saya ambil 3 contoh dalam Alkitab. 3 contoh dalam Alkitab. Yang pertama, yaitu asik dengan pikiran sendiri. Gak peduli, waduh sebelah nih model kayak apa, gak peduli saudaraku. Dia tetap asik dengan fokusnya. Memang orang fokus bagus, tapi fokus juga disertai dengan pertimbangan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jangan fokus, di sana ada rame-rame kerusuhan, Anda karena fokus mau nyebrang, enggak peduli kerusuhan, nyabrang aja. Ulo marani gepuk katanya gitu, saudaraku ya, betul ya? Ya itu. Ya, yang contoh yang pertama ini saya ambil di Bilangan 22. Anda baca di rumah nanti saya cerita aja supaya nyempet. Bilangan 22. Saya ambil dari ayat 22 sampai 34. Tokoh Alkitab yang namanya Bileam. Iblis itu, saudaraku, musuh itu, kalau mau narik fokus kita kepada sesuatu yang salah, sangat luar biasa licinnya. Sementara kita ini belajar fokus ke yang benar, susah setengah mati. Diganggui terus sama setan, mau sembahyang, mau berdoa. Anda bisa kusuk berapa lama? Kalau tidak Roh Kudus membantu Anda. Mulai yang namanya ngantuk, mulai yang namanya ingat sesuatu, mulai yang namanya telepon muni, apa aja. Untuk kita fokus pada sesuatu yang baik, iblis selalu ganggu. Musuh selalu ganggu. Tapi untuk fokus pada yang tidak baik, iblis ini mengerucutkan, membantu, memfokuskan sampai titik fokus yang sangat kuat. Hati-hati. Contohnya Bileam. Pada saat utusan Raja Balak datang, saudaraku ya, untuk minta Bileam ini datang dan membantu kerajaan dari Raja Balak ini. Bileam ini, aku tak tanya Tuhan. Anda tahu ceritanya ya? Bentar ya, aku tak tanya Tuhan. Belum tanya, Tuhan sudah tanya, siapa yang ada di rumahmu itu? Bermalam di sini ya, aku belum boleh. Nanti malam aja tak tanya lagi. Terus, saudaraku. Akhirnya ditolak. Balik lagi dengan cara apa? Kamu tak kasih upah lebih besar. Ditolak lagi. Datang lagi dengan upah lebih besar. Lagi, Bileam ini ngomong, ada omongan nanti Anda baca ya. Ada omongan yang ngomong, sekalipun Raja Balak itu memberikan seluruh kerajaannya kepadaku,
aku tidak akan ikut karena aku tidak bisa melakukan apa-apa di luar izin Tuhan. Tapi dirayu lagi. Ini kan pikirannya Bileam ini tadinya sudah fokus yang bagus. Diganggu terus sampai fokusnya buyar. Taat kepada Tuhan, nurut perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan tidak boleh, tidak berangkat, buyar. Tuhan tak berangkat toh ai. Itu saudaraku ya. Akhirnya Tuhan bilang berangkat toh. Balak bilang jangan membiarkan dirimu terhalang untuk datang kepadaku. Karena sungguh aku akan memberikan upah yang sangat luar biasa. Wow, fokusnya jadi luar biasa. Jangan membiarkan engkau terhalang. Jangan membiarkan engkau terhalang. Sekalipun Tuhan yang tidak membolehkan. Dia tetap berangkat. Singkat cerita, berangkatlah yang namanya Bileam. Karena apa berangkatnya? Karena fokus yang salah. Fokus yang dikerucutkan oleh utusan Raja Balak. Hati-hati saudaraku ya. Kita ini fokus untuk sesuatu yang baik susah. Tapi untuk fokus sesuatu yang jahat. Wah dikerucutkan lagi. Sampai tajam sekali fokusnya. Kalau sedang engkau alami ini. Sadar dan berbalik kepada Tuhan. Sampai apa? Sampai apa yang terjadi di ayat 28, ayat 31 ya, ayat 28. Apa yang terjadi? Tolong dibaca ayat yang ke-28. Bilangan 22 ayat yang ke-28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Ya. Bileam mukul keledainya. Karena fokusnya nang totok, nang sampai aku mau cepat sampai di Raja Balak. Ada upah yang sangat besar. Ada satu janji yang sangat besar. Dia lupa janji Tuhan jauh melebihi segalanya. Di perjalanan malaikat Tuhan menghadang. Mau dibunuh Bileam ini. Keledainya jongkok. Dipukul. Terus jalan terus lagi. Disampaikan di jalan yang antara jalan dan kebun anggur. Dicegat lagi. Yang namanya ini nyimpang ke kebun anggur. Jatuhlah Bileam ini. Dipukul lagi. Keledai yang sudah melayani dia dari muda. Ya dulu enggak ada mobil saudaraku ya. Sekarang mobil. Tapi kalau kira-kira Anda beli mobil kesayangan. Beli Rolls Royce. Belinya ngeten banget gitu ya. Piro saya hargai Rolls Royce sekarang ini. Saya terlalu serius nanti Anda ngantuk. Rolls Royce berapa ya? 2 miliar, 3 miliar? Tahu-tahu Anda punya duit, ngumpulin duit, beli Rolls Royce. Kemana-mana dipakai. Sekali waktu, Rolls Royce ini kok nyendat-nyendat. Mbok tutui. Ditutui enggak kira-kira? Yo eman lah yo. Belinya ngeden kok yo. Ya kan? Pasti. Ini bilang sampai ketiga kali di jalan yang sangat sempit. Sudah tidak bisa nyimpang ke kanan dan ke kiri. Keledai ini doprok, saudaraku ya. Wah sama Bileam dipukul lagi. Tuhan membuka mata Bileam. Tuhan mengingatkan Bileam. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika keledai mulut keledai itu dibuka. Loh bayangno, kalau Anda diem-diem gini loh. Ono anjing ngomong sama Anda. Pak, ojo nang kono, akeh bahaya. Gitu misalnya ya. Anda melongo enggak kira-kira? Wah, iki kok iso ngomong dhewe banter gini? Apa ya? Ana apa? Tahu ya? Sampai ada kejadian-kejadian yang sangat dahsyat. Bileam ini juga terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Hati-hati. Target ya target, saudaraku ya. Tapi tanya kembali sama Tuhan. Belajar dengar suara Tuhan. Belajar ngerti apa yang jadi maunya Tuhan. Ini sampai seperti itu. Ya masih. Terus apa? Akhirnya Tuhan menyingkapkan 31, enggak usah. Mata Bileam. Maka dilihat oleh Bileam. Malaikat dengan pedang di tangan ada di depan. Oh ternyata keledainya ini bukan nakal, bukan beling, bukan jarak. Saudaraku ya.
Ada keledai nakal, ada keledai beling, ada keledai jarak gitu ya. Ini enggak, keledai ini adalah keledai yang sangat setia, yang berusaha untuk menyelamatkan tuannya. Insaf enggak yang namanya Bileam ini? Kadung tak gepuk rek, sak noe, tak lus-lus, maaf gitu. Enggak, saudaraku ya, enggak ada gitu. Dan 32 tolong dibaca. Bileam 22:32. Malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Bukan cuma keledai yang ngomong. Malaikat Tuhan ngomong, jalan yang kau jalani ini menuju kepada kebinasaan. Kamu liwat sini mati loh nak. Sayang enggak? Sayang apa enggak? Sangat sayang Tuhan itu kepada Bileam ini. Tapi enggak juga sadar, saudaraku. Hati-hati Anda yang suka sibuk dengan pikiran sendiri. Hati-hati. Saya menekankan hari ini, berjaga-jaga. 2 Korintus 10 ayat yang kelima katakan, tundukkan pikiranmu, akal budimu kepada kekuasaan Allah. Paulus mengatakan, aku menundukkan diriku dan memenjarakannya. Tidak tak biarkan pikiranku ini liar keliling. Hati-hati pikiran liar itu, saudara, ada pendeta cerita di Kute berapa puluh tahun yang lalu. Pendeta tamu dari luar pulau datang ke Bali minta diantar ke Kute. Terus ngomong gini, aku antar ke Kute, aku mau lihat situasinya Kute itu, gitu ya. Katanya begini. Sungguh saya. Terus pendeta yang tuan rumah bilang, gak usah yang kono lah, nanti gak tahan, katanya gitu saudaraku ya. Tapi dia ngotot minta diantar, dia jalan di Kute itu gini, matanya diginiin, darah Yesus, gitu katanya. Lu sing salah sopo rek? Kutenya tuh lo tetep diparani, bukan cuma Kute sekarang sudah beda, Kute zaman 20 tahun, 30 tahun lalu itu yang menuju ke Legian itu ranjau semua, saudaraku ya. Waduh, darah Yesus. Kenapa sih kok perlu darah Yesus? Saya tanya, Anda jawab kira-kira apa? Dia takut pikirannya melayang kemana-mana. Hati-hati, pikiranmu pernah melayang kemana-mana? Jadi fokus. Melayangnya enggak cuma melayang gini, melayang jadi fokus. Ini Bileam ini melayang, nang totok rumahnya Balak, nang begini gitu saudaraku ya. Wah, jadi luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ayat 34 enggak usah dibaca. Dijawab Bileam gini, oh kalau gitu aku sudah berdosa ya, itu katanya. Aku tak balik aja ya. Lu gak ada tanya saudaraku. Sudah tahu jelas ditekankan jalan ini menuju kepada kebinasaan. Sudah dihalangi sama malaikat Tuhan ping-ping saudaraku ya. Jalan enggak? Kasarnya ngomong, cerita di Alkitab menunjukkan Bileam ini menuju ke Balak enggak? Halo guru sekolah minggu, apa jawabnya? Tetap pergi ke Balak. Dan saya tidak berlanjut cerita, saya cuma mau cuplian tentang pikiran yang fokus pada yang salah dan disudutkan, ditajamkan, difokuskan lagi oleh kekuatan kuasa lain. Anda lihat mangkel sama orang, nanti kan ada yang bisiki, pancene bencek no. Muangkel no orang itu. Apalagi terus tambah tajam, tambah mangkel, tambah pahit. Hati-hati saudara, jangan izinkan, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menuntun Anda pada fokus yang menuju kepada kebinasaan. Amin. Amin. Jangan izinkan. Jadi yang pertama, kegagalan itu karena apa? Karena terlalu asik dengan keinginan, kehendak dan fokusnya sendiri tanpa mempertimbangkan Tuhan. Caranya menghilangi kegagalan sebetulnya untuk Bileam ini gampang enggak?
Gampang banget kan? Wong wis sampai dipecut, sampai sampai dipedang, sampai dijatuhkan sama keledainya. Sebetulnya gampang. Keledainya dipanggil, mole. Selamat toh? Selamat kan? Amin. Selamat kan? Coba dengar suara Tuhan dan belajar taat. Maka engkau akan terhindar dari kegagalan yang menyakitkan. Bagian kedua, dikit lagi saudaraku ya, ada 3 poin. 2, saya bawa Raja Daud. Oh, yang ketiga dulu, yang lembar berikutnya dulu, lembar 6. Raja Ahaz. Raja Ahaz ini adalah keturunan Daud, raja ke-12 kerajaan Yehuda. Ya, raja ke-12 kerajaan Yehuda. Anda tahu dia ini adalah orang yang tidak takut Tuhan. Dia adalah orang, ini bapaknya Hizkia. Kalau tahu luar biasa toh. Bapaknya Hizkia harusnya jalurnya orang benar. Tapi dia itu melenceng jauh. Dia tidak takut Tuhan. Ya, sampai di 2 Tawarikh 28 ayat yang pertama sampai keempat enggak usah dibaca. Ya, di situ menceritakan tentang bagaimana penyimpangan ibadahnya Raja Ahaz. Tapi di ayat 5, tolong 2 Tawarikh 28 ayat yang kelima. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan Raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Nah, karena apa? Di sini dikatakan karena kesalahannya kepada Tuhan, karena dia tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan musuhnya mengalahkan dia. Aram mengalahkan dia, Filistin mengalahkan dia. Kalau dibaca di 1 raja-rajanya, Filistin mengalahkan dia. Siapa mengalahkan dia? Sampai orang Israel juga mengalahkan dia. Wah, ditawan banyak orang. Lalu dia lari kemana kalau sudah dikalahkan? Lari ke Asyur. Rumah Tuhan, bait suci yang dilapis-lapis emas, masa dicukiti sama dia. Wah, terus dibawa sebagai persembahan kepada Raja Asyur. Nemen ya, kayak enggak punya Tuhan yang bisa nolong aja. Dia enggak sadar bahwa Tuhanlah yang bisa nolong, bukan Asyur. Dia celaka juga karena tidak setia kepada Tuhan. Tapi dia tidak memperbaiki dirinya. Dalam kegagalannya, dia tidak memperbaiki dirinya. Bahkan dia lari cari jalan pintas. Cari rumah Tuhan dicokiti emas, perak, dicokit semua. Dipersembahkan kepada Raja Asyur. Dan minta tolong kepada Raja Asyur. Akhirnya Raja Asyur bisa nulungin, saudaraku ya. Bisa nulungin dari kerajaan-kerajaan lain. Tapi sebenarnya untuk dia lepas dari tangan Israel, Anda nanti baca di rumah ya. Ternyata bukan karena pertolongan Raja Asyur. Ternyata karena Tuhan mengingatkan Raja Israel. Itu loh saudaramu. Kamu jok nemen-nemen. Kamu lihat nemen-nemen, dia memang ngalami dihukum Tuhannya. Dia memang tak hukum. Tapi kamu dulu relek, kamu nemen-nemen. Nanti kamu tak hukum lebih berat. Takutlah yang namanya orang Israel. Orang tawanan ini dibalik. Nah, saya merinding saudara baca ini. Hati-hati ya menghakimi saudara seiman ya. Hati-hati. Kalaupun punya kesalahan, hati-hati dalam menghakimi saudara seiman. Sekali waktu Tuhan izinkan Anda menghukum. Tapi ojo nemen-nemen. Yang masih punya hati nurani sebagai saudara. Saya kok melenceng ke ini bukan tujuan bahasan. Tapi saya mengingatkan mungkin ada Anda yang begitu sakit hatinya. Begitu dendamnya sama saudara seiman. Ini baca nanti di rumah, di 2 Raja-Raja di Tawarikh. Tuhan ingatkan orang Israel. Lalu orang-orang Israel itu dengar suara Tuhan. Dan dibalik orang yang sudah ditelanjangi dikasih pakaian. Yang lapar dikasih makan dulu. Terus dipulang Karena jasanya Raja Asyur atau karena jasanya Tuhan? Halo? Karena Tuhan. Tapi dia tidak sadar campur tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Tidak pernah Tuhan itu datangkan yang tidak baik. Amin. Ya. Singkat cerita, Raja Asyur ini menang. Lalu yang namanya Raja Ahaz, demi Raja Asyur yang menang. Dia datang ke kerajaan Asyur, ibu kota Asyur. Lalu dia lihat, wah, rumah ibadahnya, bait Allahnya, bait ilahnya, tidak podo sama yang di Israel. Akhirnya dipanggillah imam Israel, saya lupa namanya siapa, untuk ke Asyur. Ukurono, buat persis ini. Dibuat semua peralatan ibadah Baal, ibadah kepada ilah lain dibuat semua, lalu dimasukkan ke rumah Allah. Di sana dia mengadakan proses ibadah seperti di Asyur. Dia bilang Tuhan tidak nulungi, percuma. Ndak ono gunane melok Tuhan, sia-sia. Yang bisa nulungi Asyur. Saudara, tidak tahu di belakang layar campur tangan Tuhan bagaimana kuatnya untuk menolong dia, untuk menahan Israel daripada menghabisinya. Saudara, lalu bukan cuma itu, di rumah Allah yang sudah ada Kenisah itu, ini Anda tahu di dalam rumah Allah ada apa? Kolam pembaptisan, ada mesbah dupa, ada ini semua dibacoi, saudara. Wah, dibacoi. Itu urusanku sama Tuhan. Bukan main, bukan? Apa yang terjadi dengan Raja Ahaz? Di mana seorang keturunan Daud, raja ke-12 seorang Yehuda, bisa menjalankan seperti itu. Dia gagal total dalam kehidupannya. Yang akhirnya diganti oleh Hizkia yang memperbaiki semua rumah Allah kembali. Dan merayakan Paskah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena Hizkia tahu bapaknya wis straight. Gitu saudaraku ya, bener gak? Bapaknya ndak bener. Ibadahnya kelewatan, keliru total. Poin kedua. Saya mau lanjut poin ketiga, minggu berikut aja ya. Yang minggu ini Anda tahu, kegagalan harus disikapi dengan cara apa. Yang pertama, jangan cuma fokus dengan pikiran dan kehendak sendiri. Masukkan kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau punya salah, ojo ngeyel. Bahkan kalau Anda susah, Anda ngomong, Tuhan yang buat jadi susah. Ingat Raja pada saat Ahab, ada kelaparan besar, lalu dengan apa aku menolong? Kalau Tuhan tidak menolongnya, yang buat kelaparan 3,5 tahun ya bojone dewe, saudaraku ya. Nah, dia malah ngomong karena Tuhan, karena Nabi Allah, maka Israel jadi kelaparan besar. Jadi poin yang kedua adalah buka dirimu. Kalau engkau sadar engkau berdosa, jangan lari dari Tuhan. Ketika engkau mengalami banyak ujian, tantangan, persoalan, cobaan, doaku lo gak dijawab-jawab yang ini. Jangan cari jalan pintas sana sini, tapi coba kembali kepada Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang jadi salahku? Tunjukkan Tuhan. Daud ngomong, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Ini aku Tuhan, selidiki aku dan perbaiki jalan-jalanku. Maka keberhasilan. Ketika Hizkia memperbaiki semua ibadahnya, Hizkia jadi kerajaan yang kuat kembali dan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri.